Assalamualaikum para penikmat kisah horor. Seperti biasa, K. Petro akan membawakan alur cerita bergambar yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang berjudul Ingin Diajak Makan Malam Hantu Cantik dan Seksi di Villa Gianyar, Bali. Suasana persawahan Banjar Semaon, Desa Puhu, Payangan Gianyar dipastikan akan mengalami gelap gulita pada malam hari, terlebih lagi saat bulan tilem atau gelap. Suara jangkrik dan riakan air di saluran irigasi menjadi musik pengiring iketut nyamprut saat akan menuju sawahnya di ujung utara. Senin malam sekitar pukul 22, Wita hendak mengairi sawahnya saat ia melewati sebuah villa yang berada di tengah-tengah persawahan tersebut. Terdengar suara, "Hai, Beli Bagus. Bisa bantuin saya nggak?" ujar seorang perempuan berkulit kuning langsat memakai tank top dan celana pendek sembari mengedipkan mata kirinya kepada Nyamprut. Walhasil, kondisi tersebut membuat Nyamprut menghentikan langkahnya. Perempuan tersebut mengacungkan smartphone sebagai tanda ia meminta agar Nyamprut memperbaiki HP perempuan tersebut. Saya sebenarnya tidak bisa memperbaiki. Entah rusak kenapa saya tak tahu. Tapi melihat body seksi tingkah ceritanya, saya pura-pura bisa, ujar pria kurus berkulit hitam tersebut. Nyamprut pun pura-pura memperbaiki sembari melirik-lirik perempuan yang menurutnya berumur sekitar 26 tahunan. Tapi entah kenapa perempuan itu bilang terima kasih bahwa HP-nya udah normal. Padahal saya tak melakukan apa-apa. Lalu ia mengajak saya masuk ke villa untuk makan-makan sebagai ucapan terima kasih katanya, ujarnya Nyamprut. Di dalam villa, suasana tampak tenang. Dua orang pelayan di restoran itu menghampirinya. Lalu perempuan tadi memesan makanan. Setelah beberapa menit, pelayan datang lagi membawa makanan yang ditutup dengan panci. Dalam hati senang sebab sebelum berangkat ke sawah belum makan karena tidak ada lauk enak di rumah, ujarnya melanjutkan cerita. Ketika akan membuka penutup makanan yang kata Nyamprut adalah panci, ia terkejut melihat tak ada makanan. Yang ada hanya bangkai tikus di atas piring kotor. Lalu Nyamprut bilang, saya terkejut dan menengok ke perempuan tadi, tapi sudah tak ada siapa-siapa. Tempat yang tadi terang langsung gelap. Lalu ada suara cewek tertawa sangat memekakan telinga, seperti suara kuntilanak. Saya ketakutan sekali. Beruntung masih bisa lari, ungkapnya si Nyamprut. Sebenarnya, lanjut dia, sejak pertama melihat perempuan yang meminta tolong, ia sudah merasa aneh. Sebab villa tersebut sudah tak beroperasi sejak 4 bulan terakhir. Karena tergoda oleh tubuh seksi itu, mungkin membuat saya tak berpikir sejauh itu.
berpikir hantu dalam ungkapannya. Inyoman Kanggo yang rumahnya bersebelahan dengan Villa The Mala mengatakan villa ini sudah tutup sejak 4 bulan yang lalu. Tak tahu apa penyebabnya, entah bangkrut apa tidak, saya kurang jelas. Saat masih beroperasi, di sini ada 20 orang pekerja. Villa ini sering dijadikan tempat pesta pernikahan, ungkapnya. Kata Kanggo, saat villa masih beroperasi pun kejadian-kejadian aneh kerap terjadi. Sering ada yang mandi di kamar mandi. Saat ditengok, tak ada siapa-siapa. Telepon juga sering berdering. Saat diangkat, ada tangisan perempuan. Kata Kanggo menceritakan pengalaman yang sering dialami oleh pekerja di villa seluas 3 hektar tersebut. Maka, para sahabat, jangan anggap remeh tempat-tempat villa ataupun gedung-gedung kosong yang sebelumnya dijadikan tempat pesta fora, karena di situ banyak sekali makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Oleh sebab itu, tetaplah kalian terus berdoa dimanapun, kapanpun, di saat kalian beraktivitas. Terima kasih penikmat setia kisah horor Kiai Petro. Sampai jumpa di kisah-kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.